prakarsa pendidikan yang pernah saya lakukan, yaitu pada masa pandemi COVID-19 berlangsung. Saya di sana melakukan beberapa inisiatif. Yang pertama, melakukan pembelajaran secara guru kunjung. Artinya, pembelajaran ini dilaksanakan di kelompok-kelompok kecil yang berada di daerah tempat tinggal para peserta didik. Hal ini saya lakukan dikarenakan peserta didik mengalami kesulitan. Mereka tidak mempunyai media atau sarana belajar seperti gawai yang menjadi salah satu syarat utama pembelajaran kalau menggunakan metode daring. Yang kedua, prakarsa pendidikan yang telah saya lakukan adalah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya lakukan dikarenakan menginginkan satu kerjasama, satu tanggung jawab, dan satu ketaatan para peserta didik. Kita semua, bukan hanya peserta didik, gurunya dan siswanya mengalami satu kesepakatan. Maka di situ kami melaksanakan kesepakatan kelas bersama antara peserta didik, guru, dan yang lainnya. Aturan-aturan itu dibuat berdasarkan kesadaran para peserta didik yang mereka ajukan. Dan yang ketiga, prakarsa pendidikan yang pernah saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya lakukan dikarenakan saya melihat latar belakang para peserta didik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai minat yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda, dan profil belajar yang berbeda juga. Nah, hal itu maka saya berinisiatif untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya melakukan penilaian non-kognitif. Artinya, di sini saya melakukan pemetaan mana siswa yang suka misalnya di puisi, siswa yang suka di cerpen, atau yang lainnya. Selain itu juga, kesiapan mereka belajar untuk mengukur kemampuan awal para peserta didik tentang materi-materi tertentu. Maka di situ pembelajarannya yang saya lakukan berdasarkan minat dan kesiapan mereka masing-masing. Dampak inisiatif yang pernah saya lakukan, yang pertama untuk pembelajaran guru kunjung atau pembelajaran yang dilaksanakan di kelompok kecil di wilayah-wilayah tempat tinggal para peserta didik. Mereka antusias untuk melaksanakan pembelajaran karena yang menjadi salah satu kelemahan mereka adalah tidak memiliki gawai. Akhirnya mereka dapat belajar bersama-sama antara saya dengan para peserta didik. Yang kedua, dampak melaksanakan kesepakatan kelas. Alhamdulillah, para peserta didik dengan sendirinya sadar apa yang telah dibuat. Karena aturan-aturan atau tata tertib selama pembelajaran bukan guru yang membuat, tapi para siswa. Para siswa dengan sendirinya menyadari apa yang harus dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan. Dan itu dapat berjalan secara perlahan dengan baik. Yang ketiga, dampak dari pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan diferensiasi. Hal ini dapat menimbulkan proses pembelajaran yang lebih menarik. Karena para siswa bisa belajar dengan minatnya. Misalnya, yang minat membaca, mereka disuguhkan dengan bacaan sesuai dengan minatnya yang sama, tetapi topik yang berbeda. Selain itu juga, misalnya untuk diferensiasi produk, maka siswa mengumpulkan produk-produk atau tugas-tugasnya itu berdasarkan minatnya sendiri. Misalnya, ada yang mengirimkan berbentuk video, ada yang mengirimkan berbentuk bacaan, ada juga yang mengirimkan berbentuk voice atau suara. Hal itu saya lakukan bersama-sama dengan para siswa. Dari ketiga inisiatif yang pernah saya lakukan, yang paling menonjol adalah pembelajaran diferensiasi, khususnya dalam produk. Peserta didik memberikan atau mengumpulkan tugasnya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mereka tanpa ada paksaan
mereka tanpa ada tuntutan dari guru, khususnya dari pribadi saya, untuk mengumpulkan dalam bentuk tertentu. Mereka dengan sendirinya memilih tugas atau model tugas-tugas seperti apa. Ada yang membentuk tugas video, kemudian ada juga yang bentuk tulisan tangan, ada juga yang berbentuk tulisan atau media yang sudah ditik dalam komputer. Yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran atau inisiatif dari saya, yang pertama adalah kesepakatan kelas. Hal ini mudah dibuat tetapi agak susah untuk dijalankan, karena para peserta didik belum sepenuhnya sadar akan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu. Kami harus selalu mengingatkan. Bahkan hampir setiap pertemuan melakukan kesepakatan kelas sederhana. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang prakarya perbaikan kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.